Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Baik, pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk melafalkan salawat, ya. Sama-sama kita melafalkan salawat. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang karena telah memberikan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pada akhir-akhir waktu, ya, sudah mau habis waktu bulan Maulid, ya. Sambil kita mempererat silaturahmi, hubungan silaturahmi kita yang selama ini mungkin terputus ataupun tidak tersambung, ya. Baik, pertama pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Kemarin waktu kami ketemu beliau minta maaf karena tidak bisa hadir karena pada waktu yang sama ini beliau berada di Batam. Kemudian yang mulia yang kami muliakan yaitu sesepuh kami, yaitu saudara Habaib kami yang paling sekarang yang ada di Tanjung Pinang, yang paling tua sekarang. Beliau adalah Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Sekarang yang paling sepuh di antara kami semua di Tanjung Pinang ini beliau Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Sudah lebih kurang 87 tahun, 88 atau 87 gitu, ya. 84 tahun. Alhamdulillah, kita doakan supaya Habib panjang umur, murah rezeki, ya. Semoga dapat terus menjadi panutan kita semua. Juga kepada sahabat kami yaitu Pak Effendi, beliau datang dari jauh dengan susah payah menyeberang, ya, dari Kampung Bugis. Beliau adalah dulu camat kita kenal bersama. Kemudian yang kita cintai bersama Habib kami juga, Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas. Beliau juga termasuk sesepuh kami di sini. Beliau hadir dalam keadaan kondisi yang sedang sakit tapi dapat hadir. Terima kasih, Bik, telah bersama kami di sini. Juga kepada seluruh undangan, para habaib, pada muhibbin, ya, yang telah bisa hadir bersama kami di sini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terus kepada orang-orang tua kami, ya, seperti tadi kami mohon doa, mohon petunjuk, mohon tuntunan kepada kita yang muda-muda, terutama agar terus mendapatkan contoh yang baik dari sesepuh-sesepuh, ya. Kemudian kepada panitia telah bersusah payah yang sudah bersungguh-sungguh untuk menyukseskan acara ini. Ini kami yakin Rasulullah menyaksikan. Kami yakin Rasulullah menyaksikan kerja ataupun sumbangsih dari kalian semua. Rasulullah menyaksikan, semoga berhasil menyaksikan dengan rasa gembira tentunya dan bangga atas penghormatan yang diberikan kepadanya ini. Untuk itu sama-sama kita salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian kepada semuanya yang telah ikut berpartisipasi baik di dalam bantuan bentuk materi maupun rohani, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Kemudian untuk kita ketahui bersama, secara tidak sadar kita sudah hampir 30 tahun dengan Majelis Ratib Al-Atasmi berkiprah untuk pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota dalam membina anak-anak muda menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Kita doakan semoga Majelis Ratibul Atas ini tetap berjalan dengan baik dan didukung oleh masyarakat luas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bima hamidallahu bihi nafsah wa la ilaha illallah bima halalallahu bihi nafsah. وسبحان الله بما سبح الله به نفسه والله أكبر بما كبر الله به نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خير خلقك وسيد رسلك خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الميامين. Hadirat as-sadah al-afadil, khususnya orang-orang tua kita, sesepuh kita, tokoh-tokoh kita, adalah Umar bin Ahmad Al-Attas, Habib Hasan bin Ahmad, Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas, dan Tengku Syed Arif Fadilah, yang mudah-mudahan sukses dunia akhirat, mudah-mudahan. Abang kita Habib Abdurrahman Al-Attas, pimpinan Ratib Al-Attas, Masya Allah,
Mudah-mudahan Allah menjaga beliau-beliau semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, penuh barokah hidupnya. Saya tiba-tiba terlintas betul-betul lagi ketika ada yang berumur 84 tahun di tengah-tengah kita. Saya teringat cerita orang-orang tua dulu di Jakarta. Beliau meyakini bahwa biasanya yang meninggal duluan itu laki-laki biasanya. Beliau pernah survei di kuburan di Jakarta, di Karet kalau Bapak Ibu tahu. Hari itu dia survei berapa orang yang meninggal. Dia tanya penjaga kuburan tersebut, dia bilang 20 orang yang meninggal hari itu, yang dimakamkan di situ. Terus tanya lagi yang laki berapa, yang perempuan berapa? Yang laki 19 orang, perempuan cuma 1. Yang meninggal 19 orang laki-laki, perempuan cuma 1 saja. Dan ditanya yang perempuan berapa umurnya? 95 tahun umurnya. Jadi Masya Allah, kaum ini yang kelihatannya lemah ternyata lebih kuat daripada laki-laki. Itu di daerah-daerah yang kelaparan itu, misalnya di Bangladesh, di Ethiopia pernah terjadi paceklik yang luar biasa. Laki-lakinya sudah tepar, katakanlah ya, sudah tidak berdaya. Yang kaum wanita masih tegar, gendong anaknya, menyusui, bahkan luar biasa. Salut kita kepada para wanita, khususnya ibu-ibu kita. Masya Allah. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah, ini puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesekian kalinya kita mendapatkan taufik. Taufik artinya diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya taufik. Kita sering mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah. Kalau hidayah kita tahu itu petunjuk dari Allah, taufik adalah kekuatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan. Jadi kita sekarang ini hadir dalam rangka ibadah kepada Allah. Ibadah dalam arti yang luas. Bukankah menunjukkan kecintaan, menunjukkan pengagungan, memuliakan Rasulullah adalah perintah dari Allah? Bukankah mencintai Rasulullah, apalagi kemudian mendengarkan keutamaan Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi begitu indah dilantunkan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan hidup kita selalu dinaungi oleh Al-Quran. Dalam doa, salah satu doa adalah yang diajarkan Rasulullah adalah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penghibur di dalam kubur nanti, pendamping menuju surga, sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat, sebagai benteng dari segala siksa, ya, kemudian sebagai cahaya dalam rangka melalui sirat. Ini kita berharap Al-Quran menaungi kita. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang berbicara. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak berbicara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita punya istilah, ada Al-Quran yang diam, ada Al-Quran yang berbicara. Kalau Al-Quran yang diam banyak, bahkan dijual di pasar-pasar, ada di rumah-rumah kaum muslimin,
ada di masjid-masjid, di surau-surau, di pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran yang berbicara ini mahal sekali. Nah, kita sekarang dalam rangka memperingati Al-Quran yang berbicara. Al-Quran Natiq itu juga dalam Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat 49. Itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa al-bayyinat, ayat-ayat yang nyata itu adalah fi suduril ladzina utul ilm wa ma yashhadu bi ayatina illa dhalimun. Sesungguhnya ayat-ayat yang nyata itu ada fi sudur, di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran yang merupakan ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Di mana itu ayat-ayat yang nyata itu? Ayat-ayat yang nyata dalam Al-Ankabut 49 ini bukan di lembaran-lembaran tulisan, namun di dalam dada-dada. Allah menggunakan bentuk jamak, bukan bentuk tunggal, bukan sadrun tapi sudur, dada-dada. Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditegaskan wa ma yashhadu bi ayatina illa dhalimun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yashhadu bi ayatina illa dhalimun. Ini ayat sangat penting sekali. Memang kenyataannya begitu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah umatnya, apakah layak umatnya kemudian langsung kepada Al-Quran, tulisan-tulisan Al-Quran, kemudian tanpa menghiraukan Rasulullah? Tidak mungkin. Semuanya mesti tertuju pada Rasulullah. Karena apa? Karena beliaulah Quran yang berbicara. Beliaulah, bahkan lebih daripada itu, beliau yang mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengirim, karena memang sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, bahwa Allah tidak bergaul langsung dengan hamba-hambanya, tidak berinteraksi langsung dengan hamba-hambanya, tapi mengutus al-anbiya wal mursalin, mengutus para nabi, para rasul, mengutus yang namanya hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berinteraksi dengan manusia, dan mereka sebagai rasul, sebagai duta, sebagai utusan. Duta itu kan mesti mewakili yang mengutus dia. Ini tidak sembarangan. Beliau yang kita peringati sekarang adalah bukan cuma Rasul Allah, utusan Allah. Seandainya ini saja sudah luar biasa, tapi beliau adalah pemimpin seluruh utusan Allah. Bayangkan. Jadi luar biasa. Jadi kita harus mengetahui, walaupun kita tidak mungkin bisa sempurna mengetahui hakikat kedudukan Rasulullah, namun semaksimal mungkin kita harus tahu. Paling tidak inilah, kita harus yakin, kita harus tahu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Beliau sendiri mengatakan lebih merasa terhormat, lebih merasa mulia dianggap sebagai hamba Allah. Karena itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena hamba Allah ini juga
predikat yang sangat mulia. Ada ucapan dari Imam Ali bin Abi Thalib, ini jadi kekal ucapan beliau ini. Dan Imam Ali bin Abi Thalib ini satu-satunya manusia punya keistimewaan banyak ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Antara lain, beliau yang dididik langsung, tidak pernah terjamah tangan orang lain. Dididik langsung oleh Rasulullah dari sejak kecil sekali. Ya, mungkin orang sering bilang dari sejak budak-budak, dari sejak anak kecil sudah langsung dididik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal dunia. Dan Imam Ali Sirr mengatakan, saya mengikuti Rasulullah bagaikan anak unta mengikuti induknya. Saya sering bertanya kepada Rasulullah, kalau saya diam, beliaulah yang mulai memberikan ilmu-ilmunya kepadaku. Kata Imam Ali. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan kedua, beliaulah satu-satunya yang mengatakan, saya adalah hamba sahaya Rasulullah. Tidak ada orang lain mengatakan begitu. Hamba saya artinya taat secara total. Orang lain mungkin merasa sebagai sahabat Nabi, teman Nabi, pendamping Nabi. Tadi Imam Ali mengatakan, innama ana abdun min abidi Muhammad. Sesungguhnya saya adalah hamba di antara hamba-hamba sahaya Nabi Muhammad. Luar biasa. Jadi kata-kata abdi ini sudah jadi bahasa Indonesia. Abdun diartikan hamba. Abdi sudah jadi bahasa Indonesia. Misalnya abdi negara. Pada negeri kami mengabdi, kan ada lagunya itu. Karena saya pernah ditanya oleh beberapa ulama, termasuk di hadapan pemerintah, ada kejaksaan, ada kepolisian, mempertanyakan kenapa tuh ada orang yang pakai nama Abdul Hussein, hambanya Hussein, hambanya Rasul, Abdul Rasul. Itu kan syirik katanya. Harusnya Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Kenapa nama ada Abdul Rasul, Abdul Hussein? Saya katakan itu abdi di sini bukan berarti menyembah, tapi berkhidmat, melayani, taat. Dan itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa ketika orang mengatakan abdi negara, menyembah negara ini? Kan tidak. Padahal negeri kami mengabdi, yakni kami berkhidmat kepada negeri ini. Dan itu wajib berkhidmat kepada siapapun. Berkhidmat kepada tetangga, kepada teman, bagi kepada guru, kepada orang tua, kepada negeri ini. Kita pun harus berkhidmat. Itulah arti abdi. Dan Imam Ali yang mengatakan begitu. Dan ini dipakai, saya tidak tahu di sini bagaimana, tapi di tanah Jawa itu di pondok-pondok pesantren ada istilah. Kalau orang Jawa bilang ngawulo namanya, itu mengabdi. Jadi murid-murid pesantren itu tidak mungkin mengatakan ini kiai, ini guru saya, ini sahabat saya. Mustahil, yang kurang ajar. Ya kan? Tapi kenapa kok Rasulullah ada orang mengatakan ini sahabat Rasulullah? Harusnya murid-murid paling tidak, atau abdi-abdi Rasul, hamba-hamba Rasul semua, karena wajib taat kepada Rasulullah. Rasulullah begitu tinggi sekali. Jadi Imam Ali inilah yang memberikan pelajaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana memposisikan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi kembali saya katakan kenapa predikat hamba ini dibanggakan ke Rasulullah. Itu Imam Ali yang mengatakan, kafa bi'izzan an akuna laka abda. Ini harus jadi slogan kita nih. Jadi cukup bagiku satu kemuliaan. Ingat ya, kafa bi'izzan
an akuna laka 'abda. Imam Ali. Ini dari tadi mikrofonnya nggak ada. Begitu saya bicara kok ganggu ya. Ini saya dibawahi oleh mikrofon ini. Nggak apa-apa, ini malah mungkin perhatiannya lebih besar. Jadi cukup, ini kalimatnya indah sekali. Perlu kita tulis dengan tinta emas. Cukup bagiku satu kemuliaan, bahwa aku menjadi hamba-Mu, menjadi hamba Allah. Wa kafa bi fakhran an takuna li rabba, dan cukup bagiku satu kebanggaan bahwa Engkau ya Allah menjadi Rabbku, menjadi Tuhanku, menjadi penciptaku, pemeliharaku. Cukup, ini jadi kebanggaan. Artinya